Dalam keadaan mendesak, butuh dana darurat, pasti solusinya adalah sekarang ini pinjaman online. Karena hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman online dengan sangat mudah. Walaupun segampang itu, kalian jangan sampai salah pilih aplikasi. Ya sebenarnya aplikasi pinjaman online itu semuanya bukan untuk meringankan beban kalian ataupun untuk membantu kalian, melainkan semua pada mencari keuntungan. Jadi kalian ini jangan sampai terjerumus dalam pinjaman online. Di video kali ini, gue akan merekomendasikan aplikasi pinjol cepat cair di tahun 2026 ini, ataupun pinjol legal yang mudah cair di tahun 2026. Jadi gue harap setelah kalian menonton video ini, kalian gak sampai salah pilih aplikasi lagi ya, dan kalian bisa simak video ini sampai selesai karena ada poin-poin pentingnya supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue masih membahas seputar pinjaman online yang paling gue rekomendasikan untuk kalian gunakan. Dan juga buat kalian yang mempunyai permasalahan pinjaman online selalu ditolak, kalian itu harus memperhatikan data kalian terlebih dahulu. Jangan pengisian data ini berubah-berubah di setiap aplikasi. Itu perlu kalian hindari banget ya. Karena aplikasi pinjol di tahun 2026 ini sudah menggunakan sistem scoring kredit otomatis. Pengisian data berubah-berubah, maka pinjaman kalian akan langsung ditolak karena aplikasinya menandai kalau kalian ini berisiko. Jadi kuncinya, setiap kalian pengisian data biasanya yang belum bekerja ataupun pekerjaannya tidak terdaftar dalam aplikasi, itu pengisian pekerjaannya asal-asalan. Jadi perlu kalian ingat banget, di aplikasi yang pertama kalian ajukan, itu kalian mengisi pekerjaannya apa. Dan untuk penghasilan bulanan, jangan dibesar-besarin. Kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Jika penghasilan kalian memang besar, kalian bisa cantumkan slip gaji. Jika kalian tidak mempunyai slip gaji dan mengisi penghasilan besar, misal UMR kota kalian senilai 3 juta rupiah, tapi kalian mengisi 10 juta rupiah tanpa bukti yang jelas ataupun tanpa melampirkan slip gaji, maka aplikasinya akan menandai kalau kalian ini mengisi datanya asal-asalan. Karena aplikasinya juga nggak percaya ya, kalau penghasilannya besar tanpa melampirkan slip gaji. Nah, jadi kuncinya kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Dan gue lihat banyak sekali orang komentar yang pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah, padahal belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali. Nah, sering kali gue bilang kalian itu harus menonton video gue sampai selesai ya, karena gue akan memberikan poin-poin pentingnya supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Buat kalian yang mempunyai permasalahan pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah, padahal belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali, itu tandanya kredit skor kalian masih terkunci. Karena jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, riwayat transaksi online ini sangat penting banget ya. Dan untuk membuka kredit skornya, kalian itu harus menggunakan aplikasi penyedia pay letter, contohnya aplikasi Shopee. Walaupun kalian hanya mendapatkan limit pay letter senilai Rp100.000 saja, itu kalian gunain berbelanja, dan setelah itu kalian bisa lunasi pay letternya. Jika sudah lunas, limitnya itu pasti akan bertambah ya. Nah, setelah itu kalian bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi lain. Ya, walaupun prosesnya memang agak lama, tapi kedepannya jika kalian butuh dana darurat, tidak mempunyai dana darurat, kalian bisa mengajukan pinjaman online dengan sangat mudah. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke daftar aplikasi pinjol 2026 cepat cair ya, dan juga ini legal, mudah cair, bisa ke rekening kalian hitungan menit saja. Nah, untuk aplikasi yang pertama di sini ada aplikasi Krediwan. Aplikasi ini yang gue rekomendasikan banget di tahun 2026 ini. Kenapa kayak gitu? Dia memberikan limitnya hingga 80 juta rupiah. Jadi jika kalian merawat aplikasi pinjaman online yang satu ini, hanya bermodalkan KTP saja kalian bisa mendapatkan limit 80 juta rupiah. Jadi jika kalian sudah melunasi pinjamannya, limitnya itu akan terus bertambah. Dan untuk syaratnya hanya KTP seperti pinjaman online pada umumnya, tanpa NPWP, tanpa slip gaji, kalian masih bisa mengajukan pinjaman online dengan sangat mudah. Dan untuk proses pinjaman hanya 3 langkah, tenornya panjang nih ya, sampai 12 bulan. Untuk bunganya sendiri rendah banget, mulai dari 0,03% per harinya. Dan untuk logonya perlu kalian ingat, logonya seperti ini. Jangan sampai salah pilih aplikasi, karena aplikasi pinjol ilegal sekarang ini namanya itu dimirip-miripin sama pinjol yang legal. Takutnya buat kalian yang gaptek soal pinjaman online, main ajukan aja pinjaman, tahunya di aplikasi pinjol ilegal. Itu sangat berbahaya banget ya. Kenapa kayak gitu? Yang pertama, bunganya tinggi banget, mulai dari 100 hingga 200% dari total pinjaman. Untuk tenornya ini singkat banget, paling lama itu biasanya 14 hari, dan paling seringnya itu hanya 7 hari. Belum lagi jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, data-data di handphone kalian itu bisa-bisa akan disebar. Karena aplikasi pinjol ilegal itu sistem
sistemnya menyadap. Dan juga yang paling parahnya ini kontak di handphone kalian ya, bukan hanya kontak darurat, itu bisa ditelepon oleh DC aplikasi pinjol ilegal. Jadi mereka itu mempunyai akses mengecek handphone kalian. Yang kedua, ada aplikasi Neobank. Aplikasi ini berbasis m-banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online juga. Tapi jika kalian ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi Neobank ini, kredit skor kalian harus benar-benar bagus ya, ataupun kalian tidak mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online. Nah, aplikasi ini cara membuka fitur pinjamannya juga gampang banget. Kalian tinggal download saja aplikasi ini, buka rekening, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Nah, untuk limitnya sendiri memberikan limit hingga 100 juta rupiah, tenornya sampai 12 bulan. Sedangkan untuk bunganya memberikan bunga 0,06% per harinya flat, tidak ada bunga tambahan. Dan untuk aplikasi Neo Pinjam ini ataupun aplikasi Neobank, jika kalian telat bayar itu DC-nya tidak rese ya, tidak sampai telepon ke kontak darurat. Mereka hanya konfirmasi melalui WhatsApp. Kalian respon saja secepat mungkin ataupun respon dengan baik, maka DC-nya juga akan merespon dengan baik juga. Yang ketiga, ada aplikasi Alobank. Ini seperti aplikasi Neobank ya, berbasis m-banking. Nah, aplikasi ini juga menyediakan fitur pinjaman yang memberikan limitnya sangat besar, 100 juta rupiah juga. Dan menurut pengalaman pribadi gue, di saat kredit skor gue jelek, gue masuk dalam kategori call 5, gue masih bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi Alobank ini. Untuk cara membuka fitur pinjamannya juga gampang banget ya. Kalian tinggal download aplikasinya, buka rekening, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Nah, bagusnya untuk aplikasi Alobank juga, kalian bisa bayar kris itu dicicil ya. Misal kalian kris ke warung nih beli rokok, dan itu bisa kalian cicil jika kalian dalam keadaan darurat. Yang keempat, ada aplikasi Danaku. Nah, aplikasi ini gue rekomendasikan juga, memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah, dan kalian bisa lihat di sini bebas biaya administrasi 0%. Ini maksudnya jika kalian mencairkan limit pinjaman senilai 1 juta rupiah, itu yang diterima di rekening kalian senilai 1 juta rupiah, tidak ada potongan sama sekali. Sedangkan untuk tenornya sendiri memberikan tenor hingga 12 bulan dan paling rendahnya itu 3 bulan. Bunganya rendah mulai dari 0,3% per harinya, dan syaratnya hanya KTP ya, seperti pinjaman online pada umumnya. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Danaku ini, kalian bisa mengajukan pinjaman di 24 jam, mau kalian bangun tidur ataupun di malam hari, itu bisa banget ya. Ya, walaupun sebenarnya gue rekomendasikan kalian mengajukan pinjamannya di jam kerja, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Yang terakhir, ada aplikasi Adapundi. Ini masuk top 5 dalam pembahasan gue kali ini, yaitu memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah, dan untuk bunganya rendah banget nih, mulai dari 0,03% per harinya. Sedangkan untuk tenornya memberikan tenor hingga 12 bulan, paling rendahnya itu 3 bulan. Tapi jika kalian ingin mendapatkan bunga yang paling rendah dalam suatu pinjaman online, kalian itu harus mengambil tenor yang paling pendek aja ya, karena bunga ini dihitung per bulan ataupun per hari. Jika tenornya makin lama, maka bunganya akan semakin tinggi lagi. Untuk pencairan super cepat dalam kurun waktu 15 detik aja. Dan aplikasi ini memberikan event pengguna baru bunga 0% jika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi ini, belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali. Nah, oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol legal ataupun pinjol cepat cair di tahun 2026 ini yang paling gue rekomendasikan untuk kalian gunakan. Nah, dari beberapa aplikasi ini memberikan bunga yang beragam, dan kalian pilih aja bunga yang paling rendah dari aplikasi yang gue bahas ini. Jika kalian mempunyai permasalahan dalam pinjaman online, kalian bisa komentar di bawah ya. Mudah-mudahan gue akan membantu kalian dalam permasalahan pinjaman online. Ataupun buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman online dari aplikasi yang gue bahas ini, kalian bisa komentar di bawah untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol cepat cair di tahun 2026 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.